Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fajir SPDMkom, merupakan dosen tetap di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Artificial Intelligence atau yang biasa disebut adalah AI. Kode mata kuliah adalah MKK 5520137. Mata kuliah AI merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang terbagi dari 1 SKS teori dan 2 bobot SKN adalah praktik. Luaran dari mata kuliah AI adalah mahasiswa memiliki kemampuan praktis untuk melakukan pengujian skala laboratorium terhadap perencanaan cabang ilmu di Artificial Intelligence. Kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah AI adalah model pembelajaran DIA atau panjang dari Delivery, Interaction, and Assessment. Di dalam delivery, saya sebagai dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa yang ada dan sesuai dalam rencana pembelajaran semester. Kemudian saya melakukan interaction. Interaction itu dosen membangun interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan juga mahasiswa dengan sumber ajar ataupun media pembelajarannya. Kemudian di metode yang terakhir adalah assessment. Assessment adalah teknik mengukur sejauh mana mahasiswa memahami terkait materi pembelajaran yang sudah disampaikan dalam mata kuliah AI tersebut. Bagaimana caranya? Caranya pertama, bisa menggunakan kuis, tugas, UTS, dan juga UAS. Deskripsi umum mata kuliah AI mempelajari terkait pola pikir manusia dan inputannya yang dibawa dalam bahasa pemrograman komputer. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL ada 5 yang memang disusun dari segi oleh ketua program studi. Pertama, menjunjung nilai tinggi kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang karirnya secara mandiri. Ketiga, mampu menyusun laporan hasil pada proses implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi secara akurat, terukur, memperhatikan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah, serta dapat mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak yang lain yang membutuhkannya. Keempat, mampu menganalisis dan mengembangkan sistem serta prosedur yang berkaitan dengan sistem komputer serta memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan sistem komputer yang lebih efisien dan efektif. Nomor 5, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer secara umum dan bagian khusus secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Dari 5 cabang itu saya coba bungkus dalam video pembelajaran. Berikut cuplikan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman semua. Oke, sebelum mulai kuliah di pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman, di pertemuan 9 ini ya, kita akan bahas yang namanya evaluasi. Evaluasi sebuah algoritma di mata kuliah AI ini. Jadi mata kuliah AI ini kita sudah membuat otaknya, kita sudah membuat produknya, rule berpikirnya kita evaluasi. Tepat enggak sih gitu kan ya. Yuk, bagaimana caranya? Ada triknya nanti, biasanya urusannya sama akurasi. Lah, simpelnya sekarang sedang tren yang namanya confusion matrik yang membingungkan. Pokoknya bingungi nanti. Ya, oke. Sekarang kita coba bahas saja, kita coba rule berpikirnya seseorang
yang urusannya nanti aktual sama prediksi. Nanti kita bisa menghitung berapa evaluasi rule berpikir seseorang. Ini kan ada sebuah data ya, ada sebuah inputan. Nanti kita akan sudah melakukan prediksinya. Dari otaknya Mas Faiz memprediksi bahwa nama-nama yang di depannya adalah nama-nama tersebut. Oke ya. Nanti aktualnya kita bisa tahu. Jadi aktualnya siapa sih sebenarnya? Bener apa? Nanti kita bisa tahu nilai confusion metricnya. Dan nanti bisa masuk. Nah, ini kuncinya di sini. Confusion metric ini kan evaluasi algoritma ada namanya confusion metric. Nah, di sini coba saya sudah share ke teman-teman yang terkait predict class sama true class ya. Nah, di sini akan muncul nih nilainya. Oke, contoh nih, ada yang namanya true positif, ada yang namanya true negatif, kemudian ada lagi yang namanya Fn sama Tn. Fn sama T, bukan. Fn sama, bukan, ini berarti Tn. True negatif, ini berarti bukan ini. Berarti ini adalah TP, true positif. Ya balik. True positif. Kok gini ya? TF, FP Mas ini, maaf ya. FP. Terus kecil. Dari ini semua nanti kita bisa tahu nilai akurasi otaknya Mas Faiz. Di sini nanti ada rumus menentukan akurasi. Rumus akurasi apa sih gitu kan ya? Rumus akurasi kita bisa baca di sini halamannya. Rumus akurasi itu TP plus TN, TP plus TN per, kemudian semuanya nih TP, TN, TP, TP plus TN plus TP, TN, FN plus FP. Jadi yang betul dibagi keseluruhan akurasi. Mungkin teman-teman akan bingung, kijane TP, FP, FN sama TN ini apa sih? Ada yang bisa berpendapat mungkin ini hampir mirip kayak konjungsi yang nilainya dan kayak true positif sama false positif, true negatif, false negatif. Maknanya apa? Ada yang tahu atau ada yang pernah baca? Belum? Oke. Tak jelaskan. TP itu adalah true positif. FP false positif. Kemudian FN itu false negatif. Kemudian TN true negatif. Oke. Pertanyaannya, kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? TP, FP, FN sama TN. Nanti implikasinya sama yang ini nih, sama yang tabel yang disediakan sama Mas Faiz. True positif terjadi itu ketika yang aktualnya benar, prediknya juga benar. Berarti nilainya 1 sama 1 itu sama dengan 1. Jadi prediknya nyako, berarti nanti harusnya aktualnya nyako. Dia makanya true positif TP. Kemudian false positif bisa dibaca ini ya, false positif. Kapan terjadi false positif? Your prediction is positive and it's false. Oke. Prediksinya Anda itu benar, tapi itu salah aslinya. Jadi ini ketika ini predik ya, ini aktual. Prediksinya adalah 1, aktualnya ternyata 0. Ini berarti 0. Dia tidak bernilai. Paham ya? False negatif. Kapan terjadi false negatif? Dibaca. Bisa dibaca. Itu sudah saya berikan
bukunya false negative. Your prediction is negative and result is also negative. False negative berarti jadi diprediksi kui 0, aktualnya berarti 1 sama dengan 0. Bisa dipahami? Angel memang, makanya namanya confusion metrik yang membingungkan. Yuk yang terakhir, true negatif. Dia prediknya 0, aktualnya juga 0. Berarti 1 malah nilainya. Paham? Ada pertanyaan nggak? Silakan tanya. Kenapa perlu dievaluasi, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Kenapa perlu dievaluasi? Sekarang sama halnya jenengan di dalam sekolah perkuliahan, rule berpikir manusia kan juga perlu dievaluasi untuk menentukan jane sebenarnya rule berpikir kita sudah benar apa belum sih, gitu ya. Jadi istilahnya Anda membuat otak yang ditanam ke sebuah komputer dan membuat komputer, jadi prediksi saya, klasifikasi saya sudah benar apa belum, gitu ya. Makanya perlu dievaluasi. Lah nek semisal salah, ketika otak yang jenengan buat salah, akurasinya jelek, apakah tetap digunakan? Enggak, atau percuma. Makanya perlu dilakukan evaluasi yang condong nanti di akurasi. Sebenarnya ada akurasi, ada presisi, ada recall, ada advance score. Nah, tapi kita belajar dulu terkait akurasi dulu. Oke. Nah, dari sini TP, FP, FN sama TN ada yang mau maju menentukan? Apa Mas Fasil lagi? Jenengan lagi maju ya, oke silakan. Nanti yang lain maju lagi untuk ngitung ini ya. Oke. Baik, sebelumnya teman-teman, tadi saya sudah membuat 10 data terkait nama-nama yang ada di barisan awal dan 2 akhir karena masih belum, jadi tidak terlalu banyak. Mungkin dari apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Fajri, kita langsung akan menentukan bahwa dari data tersebut masuk ke kategori yang mana antara TP, FE, FP, FN, dan TN. Mungkin yang pertama kita langsung tanya saja aktualnya ke yang sebelah mana dengan sini. Bener nggak Miyako gitu kan? Paling kiri. Bener nggak namanya Miyako? Miyako, oke. Berarti Miyako bener. Tulis berarti nama aktualnya bener Miyako gitu kan? Aktualnya betul. Nah, ya tulis juga dong Mas. Oh. Iya Miyako dong aktualnya. Masa prediknya Miyako aktualnya 1 gitu kan? Miyako, oke. Yuk berarti ke confusion metrik nih, jangan menentukan karena nilainya 1 dan 1. Berarti karena nilainya aktualnya betul, prediknya betul. Artinya Mbak Miyako masuk ke dalam kategori yang true positif ya. Oke, ya silakan bisa tulis TP. Nah, gitu. True positif. Ya. Kemudian yang kedua, itu namanya Mbak Hida. Oke, sama seperti Hida, oke. Secara aktual dan predik bernilai 1 maka true positif. True positif. Oke. Terus mana lagi? Dan Mas yang bertopik benar Mas, namanya Mas Rizky. Betul. Mas Rizky. Berarti benar semua jenengan nanti kemungkinan ya. Oke. Ya. True positif. Oke, lanjut lagi. Dan Mas Gilang. Benar namanya Mas Gilang. Oke, benar Mas Gilang berarti. Benar lagi. Predik Gilang, aktualnya Gilang. Berarti confusion metriknya disebutkan sebagai TP, true positif. kemudian sebelahnya Mas Gilang betul Mas Raden? Salah. Nah, Salah. Oke. Berarti Raden, prediknya Raden, aktualnya siapa? Fauzan. Fauzan. Coba tentukan di sini. Ini masuk yang mana? teman-teman, karena prediknya betul namun Prediknya salah. Dan aktualnya pun salah, berarti ini masuk ke dalam true negatif. Oke ya, bisa ditulis lagi. Tulis saja. Nanti kita klasifikasikan bersama-sama. Oke ya. Sebelahnya Mas Fauzan, Mas Wisnu betul? Wisnu. Ini mana Hadi? Oh, saya tahunya Paimin itu kan. Benar apa salah berarti ketika menyebutkan Hadi? Benar. Berarti tuliskan di mana di sini apa? Ketika dengan rule yang sama.
Hadi. Next misal Paimin berarti salah ya? Salah. Oke ya. Next misalnya tulis Paimin, sini Paimin. Betul. Oh ya, sini berarti tulisnya harusnya Hadi. iya, oke. Ya. Berarti dulu berpikirnya sudah benar tuh. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan pada Mas. Sebut namanya? Faiz ya. Makasih sudah. Oke. Pertama kita akan menguji. Nah, menguji. Mas Faiz dalam menentukan TPFP, FN sama TN-nya. Bener apa enggak? Gitu ya. Kita cek pertama. Miyako. Betul? Hida. Betul. Rizky. Biru positif. Betul. Kemudian Gilang. Betul. Fauzan Raden. Pas negatif. Oke ya, ada salah satu. Maaf, tapi itu aktualnya nama saya Ricky, bukan Rizky. Loh, berarti tambahin. Nah, ini mau dikatakan Rizky apa Ricky, Mas? Kita tanyakan kembali. Mungkin kurang siap. Oh, kurang. Berarti tipe, Mas. Tipe. Rizky ya tipe, enggak masalah. Ah, ini true negatif. Ini pernyataan ini benar apa salah? Ini berarti kan prediksi adalah salah. Oke ya. Aktualnya adalah. Jadi di sini ikut yang mana nih teman? Ada yang punya pendapatnya silakan. Aktualnya 1, prediksi adalah 0. Berarti adalah FN. Ini yang benar Mas. Oke ya. Setuju nggih? Setuju breakdown. Kemudian Wisnu. Benar? Oke. Seni benar. Kemudian Inaratul benar. TP Nikmah benar. Hadi benar. Oke. Ini mau dihapus atau tetap ikhlas ya Mas ketika dibuat jadi FN ya? Oke ya. Jadi sedikit ada perubahan dikit. Oke. Adakah yang mau maju teman-teman untuk menghitung jane ini rule berpikirnya Mas Faiz itu berapa persen terkait pengenalan teman-teman di sini semua? Nanti kan urusannya sama computer vision nih. Yuk silakan yang mau maju silakan tinggal ini pakai rumus ini. Hitung akurasi. Ini pakai rumus ini. Nah, kan udah didapatkan nih TP, FN dan lainnya. Tinggal memakai rumus akurasi TP plus TN, TP plus TN plus FN plus FP gitu kan. Tinggal masukkan aja. Nanti kita bisa tahu jane iki sebenarnya iki rule berpikirnya Mas Afid ya. Faiz berapa persen akurasinya untuk deteksi teman-teman semua yang di kelas? Moga silakan bisa diterapkan Mas. Baik teman-teman, di sini kita hitung sama-sama ya untuk aktualnya. Ini ada rumusnya yaitu TP plus TN per TP plus TN plus TN FN FN ya plus FP plus FP. Di sini kita sudah ketahui dari data yang di sini untuk TP tadi ada berapa jumlahnya? ada 9. Oke, 9. Untuk TN itu ada 1. TN mana TN? FN. Oh, 0. Berarti FN-nya 0. Oke, sambil koreksi teman-teman semua. Oke, TP. Per TP 9. Iya. Terus TN 0. sambil lihat situ dong, tabelnya lah itu kan. Ada nggak sih gitu ya, TN. Kemudian untuk FN FN-nya itu 1. 1. Ya, plus FP FP 0. 0. Berarti total 9. 9 tambah 0 Ya, 9. 9 nah. Terus 9 tambah 0 tambah 1 tambah 0 itu hanya 10. Ya. Jadi untuk aktualnya itu Akurasinya. Ya. Kan ini rumus akurasi, Mas. Oh, akurasinya. Iya, berarti akurasinya sama dengan 0,9. ya. Atau sama dengan 90%.
tulis saja 90%. Tulis saja Mas, nggak apa-apa. Sama dengan 90% nanti dikalikan sama ya. Oke. Betul. Monggo, terima kasih tepuk tangan kepada Mas Wisnu. Oke, nah, gini, ini rule berpikir yang memang ini bisa dibawa ke dalam komputer ya, kecerdasan buatan. Rule berpikir manusia yang diadopsi nanti bisa dibawa komputer. Ini contoh mungkin dari computer vision. Dihitung sebenarnya kedekatan Mas Faiz sama teman-teman semua sampel itu hanya 90%. Apal gitu ya, hafalnya 90% lah. Terbukti ada salah satu yang memang salah menentukan nama orang ini siapa salah. Ini bisa dibawa mana ke dalam komputer rule seperti ini ya. Bisa pakai nanti algoritma mungkin CNN, kemudian neural network, Naive juga bisa. Tapi yang cenderung ini ada juga YOLO. Cenderung yang sering digunakan di komputer vision itu YOLO sama CNN. NN kan neural network itu biasanya memang pohon dari algoritmanya, breakdown-nya lebih banyak lagi. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Belum? Gampang ya. Sebenarnya semisal melihat ini saja, kalian akan confused, bingung. Karena namanya juga confusion metric. Bagaimana menentukan ini ya? Ini contoh, ini ada kesalahan nih. Jadi ini sebenarnya ini masuk yang mana nih? Yang membingungkan. Oke, serius. Ada pertanyaan enggak? Ya. Kan dari hasil ini untuk anotasi penentuan TP Ya. kan belum ada skenario tentang yang TP dan yang FP dan PM. Oke. Kapan bisa terjadi gitu ya? Oke. Kapan bisa terjadi? Oke. Teman-teman buka laptop silakan bisa. Saya sudah share ya. Sudah share terkait materi yang sudah tak share minggu lalu. Kapan terjadi FN ya? Di sini berarti ya. Di sini ya Mas. Contoh nyata di sini ya. Oke. Kapan terjadinya? Oke. FNW terjadi ketika apa? FN itu terjadi ini. FN ya. Negatif ini sudah FN. Yang mana yang belum? TN dan FP. False positif sama negatif. Oke. False positif. Ini kan ya. Jadi dia memprediksi, berarti kan false positif aktualnya 0, prediksinya malah 1. Ini seperti apa? Contoh, ayo kita berpikir bareng-bareng. Aktualis salah ya, ternyata predik benar. Contoh ya sederhana banget. Di komputer vision itu kadang kan ada ngeblur ke priwe gitu kan ya. Oke ya. Diprediksi sebenarnya piye ya rule berpikir ya. Saya melihat bahwa diprediksi bahwa jenengan adalah Fauzan. Oke ya. Fauzan berarti bener ya. Aktualnya ternyata Ojin. Kenapa? Ini terjadi karena datanya yang memang hampir mirip kayak Mas Fauzan. Nilainya benar prediknya. Nah, jebul Ojin ya. Ini nilainya adalah dari FP, predik dan aktualnya 0. Nah, kemudian ini yang kadang ambigu banget nih. True negatif. Kapan? Nilainya adalah prediknya 0, aktualnya 0. Contoh, saya akan mempredik, saya akan melihat bahwa itu bukan jam. Ini ya. Bukan jam. Nilainya adalah 1 karena prediknya memang bukan jam dan memang bukan jam. Itulah saya ngomong bukan jam. Itu bukan jam ya. Salah karena predik saya adalah bukan jam. Ternyata aktualnya adalah jam. Nilainya 0.
Simple kan ya, rule. Nah, itu yang kadang membingungkan sebenarnya, yang confuse itu seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari akurasi yang menggunakan rumus confusion metric. Menentukannya ya, seperti itulah, menggunakan table-table, tentukan true positive false negatif, ketentuannya ada, saya sudah share juga materinya. Kemudian next week kita akan coba terapkan shortcut di dalam NLP, computer vision, kemudian ada expert system menggunakan algoritma neural network, Bayes, CNN, YOLO. Kemudian kita terapkan menggunakan evaluasi dari confusion metric. Ending dari semua ini adalah jane rule berpikir yang kita buat di komputer seperti apa. Bagaimana evaluasinya? Apakah 90% kah? Apakah 100%? Ini seperti halnya, nah ini saya belum, ini bisa menjadi indikator terbaik 90%, 95%, ketika jelek, rule-nya adalah ketika 50%. Teman-teman ketika 50% pasti masih bingung. Contoh, jangan dari kejauhan, itu Pak Fajri bukan ya? Itu 50%, karena masih bingung. Aku rasa ini sebenarnya 50%. Tapi ketika sudah dekat, oh Pak Fajri itu 95% tuh. Gitu, any question teman-teman? Sedikit membingungkan, tapi insya Allah ada beberapa teman-teman yang sudah paham konsepnya. Sebagai plot bisa menyebarkan ke teman-teman yang lain yang masih bingung, karena memang namanya aja udah membingungkan, confusion metric gitu ya, otomatis misalnya jangan bingung. Ya memang ada wajarnya gitu kan. Perlu experience, perlu praktik lebih dalam untuk mendapatkan memahami confusion metric. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa cukup sekian ya teman-teman. Kita berjumpa lagi next week. Oke, kita closing dulu, berdoa baru kita tutup. Oke, berdoa sebelum penutupan pertemuan sore ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, silakan bisa menyimpulkan sendiri. Sudah dapat confusion metric, sudah dapat penentuannya, sudah dapat cara memasukkan rumusnya. Semoga teman sudah bisa memahami dan bisa menerapkan untuk minggu depan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. See you next time minggu depan di minggu 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi